ibu dari Musa, saat itu peraturan Firaun mengeluarkan peraturan bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau bayinya perempuan ya dibiarkan hidup. Kenapa bayi perempuan dibiarkan hidup? Tentu Firaun ingin menanamkan benih lah ya. Untuk orang-orang Mesir ingin menanamkan benih kepada perempuan-perempuan itu kan, kepada bayi-bayi yang dibiarkan hidup. Tapi laki-lakinya ya dibunuh semua kecuali Musa. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Dalam mempelajari tradisional kosmologi ini saya jadi eh, lebih mengerti mengenai maskulin dan feminim. Lebih jauh lagi, saya jadi sedikit mengerti juga mengenai kenapa umat Katolik dan Ortodoks ya sebenarnya, tapi karena yang banyak itu Katolik, saya mungkin mengatakan Katolik saja. Umat Katolik itu mempunyai devosi khusus untuk Bunda Maria. Atau umat Katolik percaya kita bisa meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita supaya disampaikan kepada Yesus gitu. Nah, untuk bisa mengerti itu, kita pelan-pelan perlu memperdalam mengenai maskulin dan feminim. Karena dalam perspektif modern ini, maskulin dan feminim ini seperti hanya selesai di jenis kelamin, gitu. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, atau hewan jantan dan hewan betina, gitu. Selesai sampai di sana saja, gitu. Tapi dalam sudut pandang tradisional kosmologi, maskulin dan feminim itu merupakan benih dari segala sesuatu. Saya tahu juga, saya sering mengatakan bahwa surga dan bumi adalah benih dari segala sesuatu. Jadi ketika saya mengatakan maskulin dan feminim adalah benih dari segala sesuatu, yang saya maksud adalah surga itu maskulin dan bumi itu feminim. Bagaimana kita bisa melihatnya? Surga adalah dunia ide, dunia makna tanpa tubuh. Tentu kita tidak bisa membayangkan ya dunia itu seperti apa. Dunia makna, dunia ide tanpa tubuh itu tidak bisa kita bayangkan. Sebaliknya, bumi adalah dunia materi, dunia benda tanpa makna gitu. Kalau dalam Kejadian itu digambarkan samudra raya gitu. Artinya samudra raya merupakan bentuk paling primitif, bentuk paling awal, paling natural dari bumi, di mana belum ada makna di sana, sehingga chaos secara total. Samudra raya itu adalah kekacauan total. Samudra atau air, ketika kita tergulung oleh ombak, atau apapun lah benda itu tergulung oleh ombak ya yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas, yang bolak-balik gitu. Itu adalah situasi chaos gitu ya. Nah, sehingga Allah berfirman, jadilah terang. Artinya Allah memberikan atau menurunkan terang. Terang itu bisa kita bayangkan sebagai pengetahuan gitu, pengetahuan awal gitu. Itu adalah pengetahuan atau kebijaksanaan. Untuk menjawab chaos atau misteri yang disediakan oleh bumi yang primitif itu, oleh samudra raya itu. Sehingga ketika surga diturunkan, yang dikatakan jadilah terang, itu sering disimbolkan oleh sesuatu yang tegak lurus. Karena ya memberikan menurunkan maknanya ya jadilah terang.
gitu, sesuatu yang tegak lurus. Dan bumi itu disimbolkan dengan lingkaran. Karena bumi itu misteri, sehingga misteri itu meminta untuk dijawab. Dia menyediakan tubuh untuk dijawab oleh eh, apa makna yang ada di atas. Jadi surga itu menurunkan makna dan bumi menyediakan tubuh, digambarkan oleh sesuatu yang tegak lurus dan lingkaran. Sesuatu yang tegak lurus dan lingkaran itu ya maskulin dan feminim. Ini bisa kita lihat di Monumen Nasional Monas. Monas itu lingga dan yoni, di mana lingga itu ada batangnya dan juga yoni itu ada wadahnya. Jadi feminim itu adalah misteri, pertanyaan, atau juga wadah, sebuah tempat gitu, sebuah wadah gitu. Itu kenapa disebutnya Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu kan sekumpulan manusia yang diwadahi. Bukan hanya diwadahi ya, tapi dipelihara, diberikan makanan oleh wadah itu gitu. Ya itulah fungsi dari, itulah feminim, itulah ibu. Ibu kita memelihara, memberi makan, merawat, itulah peran dari feminim. Maskulin memberikan makna, memberikan pengetahuan. Jadi dari pengetahuan itu kita bisa mengerti hubungan maskulin dan feminim, bahwa mereka itu saling berkaitan. Karena feminim tidak akan memiliki makna tanpa maskulin. Dan maskulin tidak bisa wujudnya, manifestasinya, atau bentuknya tidak bisa muncul di muka bumi ini kalau tanpa feminim. Atau dalam skala keluarga lah. Seorang anak itu tidak akan lahir tanpa hubungan feminim dan maskulin. Atau maskulin dan feminim. Hanya hubungan maskulin dan feminim lah yang mampu melahirkan anak. Kita tahu bahwa sekarang ada kelompok transgender, dia mau merubah seperti apapun secara total tubuhnya. Mau bentuknya seperti wanita secara total, tapi dia tetap maskulin, dia tetap laki-laki. Tidak ada transgender yang bisa berubah total secara sempurna gitu menjadi lawan jenisnya. Jadi maskulin tidak mampu memanifestasikan dirinya tanpa tubuh. Ide selalu membutuhkan tubuh, dan tubuh itu selalu menjadi wadah untuk ide gitu. Nah, penggambaran Kristen, Bunda Maria itu merupakan tabernakel. Tabernakel itu ya tabut perjanjian ya, di mana dia bentuk dasarnya adalah sebuah kotak, sebuah wadah ya, sebuah kotak, wadah di mana ada dua patung kerub gitu. Dan disitulah Allah hadir. Yang ingin digambarkan di situ adalah Allah, hadirat Allah itu merupakan surga, merupakan maskulin, penggambaran dari maskulin, dan di situ ada wadahnya gitu. Buminya, yaitu adalah feminim. Dan yang bisa melihat itu yang hanya orang-orang pilihan, hanya imam-imam yang dipilih. Karena ada 3 tirai yang jadi ada ruang maha kudus di mana tabernakel atau tabut perjanjian itu disimpan, ada ruang kudus, dan ya
Sisanya ya umat gitu. Umat biasa tidak bisa masuk ke titik tabut perjanjian. Di situ misteri. Jadi misteri dari feminim itu terkoneksi juga dengan misteri yang harus dijaga. Itu kenapa wanita lah yang menggunakan kerudung. Kenapa bukan pria sih yang pakai kerudung gitu? Tapi wanita yang diwajibkan untuk menutupi kepalanya. Itu kekristenan dahulu di dalam perjanjian baru tercatat juga bahwa wanita yang beribadah yaitu menggunakan kerudung. Itu jadi penggambaran sebuah kerudung itu merupakan simbol dari kesakralan wanita yang harus dijaga, jangan diumbar. Tentu saja saya dalam menyampaikan Bunda Maria ini harus hati-hati karena dalam tradisi sebetulnya saya tidak boleh secara vulgar, secara terang-terangan membicarakan tentang Bunda Maria ya. Karena itu tadi sakral gitu, sakral. Itu disimpan gitu, sesuatu yang seharusnya disimpan gitu. Maka dari itu saya harus hati-hati gitu ya. Dalam teks kitab suci ada kalimat yang begitu singkat dan sering menjadi acuan mengenai karakteristik Bunda Maria. Dikatakan Bunda Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Kalimat yang sedikit, tapi itu menggambarkan feminim. Feminim itu yang menyimpan di dalam hatinya, tidak mengumbar gitu. Maka dalam icon atau dalam ikon Bunda Maria itu selalu digambarkan bersanding dengan Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis itu ya penggambaran dari maskulin ya. Yohanes Pembaptis berteriak, mengumbar secara publik, dia di depan publik mengajak untuk ayo kerajaan Allah sudah dekat gitu. Sementara Bunda Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Jadi dua hal ini terkoneksi dengan ruang dan waktu yang sering saya sampaikan. Jadi selain surga dan bumi, ini juga terkoneksi dengan ruang dan waktu, di mana ada yang di sisi tangan kanan Allah yang dibukakan, ada yang dibukakan, ada yang misteri, ada yang ditutup gitu. Kenapa? Simbol-simbol yang muncul dalam misteri itu adalah tirai, kerudung, karena itu ditutup. Tapi ada yang dibukakan itu digambarkan dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan, itu adalah tangan kanan Allah yang mereveal, membuka, tapi ada yang ditutup gitu. Jadi dua tangan kanan Allah ini tuh muncul dalam berbagai skala. Dan dalam hal ini ya saya ingin menceritakan mengenai Bunda Maria. Jadi begitu teks yang sangat singkat, Bunda Maria menyimpan itu di dalam hatinya, itu sebetulnya sudah menggambarkan karakteristik dari feminim. Atau satu hal lagi lah, misalnya ketika Musa mendapatkan hukum 10 perintah Allah di 2 buah loh batu itu, Musa harus naik ke atas gunung untuk bisa bertemu dengan hadirat Allah. Dalam hal ini, gunung tersebut adalah feminim. Bahwa di puncak gunung inilah surga termanifestasikan atau Allah hadir gitu. Musa tuh harus naik dulu ke atas gunung. Ya bangsa Israel itu berada di bawah di kaki gunung itu gitu. Harus Musa lah yang naik ke atas gunung itu. Jadi dalam hal ini gunung itu adalah feminim. Jadi
kita bisa melihat hubungan surga dan bumi di sini yang termanifestasikan di banyak hal. Yang menarik dari feminim, selain feminim itu juga merupakan misteri, pertanyaan, feminim juga adalah arah. Feminim itu menyediakan arah untuk maskulin. Itu kenapa bulat dan ya itu ada arahnya. Ada arahnya dia. Ya sesuatu garis itu kan merupakan arah kemana yang mau dituju. Gitu. Jadi feminim itu menyediakan arah. Karena feminim itu adalah pertanyaan yang minta untuk dijawab. Kita jadi mengingat kisah pernikahan di Kana. Di mana di hari itulah Bunda Maria meminta putranya untuk melakukan sebuah mujizat yang adalah mujizat yang pertama. Dan jawaban Yesus di situ menarik. Ini belum waktunya. Tapi tetap dia lakukan mujizat tersebut. Tapi sebelum melakukan mujizat itu, dia berkata, sebenarnya ini belum waktunya. Bunda Maria waktu itu menyodorkan masalah, menyediakan arah. Masalahnya adalah air dari tuan yang mengadakan pernikahan ini, airnya kehabisan anggur, mereka kehabisan stok anggur. Maka Bunda Maria mendatangi anaknya, mendatangi putranya, menyediakan pertanyaan untuk dijawab, memberikan, tapi juga itu memberikan arah. Gitu. Tapi kenapa Yesus menjawab ini belum saatnya? Saya melihat ini adalah tafsir saya pribadi. Ini terkoneksi dengan kisah Adam dan Hawa. Di mana Adam dan Hawa itu seharusnya belum waktunya mereka mengkonsumsi, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Belum saatnya mereka memakan itu. Belum siap gitu. Dan itulah yang ingin ditunjukkan Yesus, bahwa Yesus itu sadar bahwa ini tuh belum saatnya. Dan menarik ya, hal ini terjadi di pesta pernikahan, di mana pesta pernikahan yaitu laki-laki dan perempuan, ya Adam dan Hawa sebenarnya. Dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya tuh saya belum saatnya makan ini. Tapi untuk bisa menyelamatkan manusia dari dosa, tentu Yesus harus memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dengan melakukan request dari Bunda Maria, sebenarnya kita bisa lihat Yesus itu sedang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dari mana kita bisa melihat itu? Bahwa setelah Yesus melakukan mujizat pertama, di titik itulah ada orang yang kontra terhadap Yesus dan ada yang pro terhadap Yesus. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada yang baik, ada yang jahat. Tentu saja puncaknya di kayu salib ada ada kriminal yang baik yang ikut disalib dan ada kriminal yang jahat. Jadi ada pengetahuan yang baik, ada yang jahat. Ada dua sisi, ada yang baik, ada yang jahat. Jadi Bunda Maria menyediakan arah gitu, menyediakan arah untuk Yesus. Jadi feminim itu selain misteri, selain pertanyaan, feminim jugalah yang menyediakan arah untuk maskulin. Karena pertanyaan itu harus dijawab, misteri itu harus dibukakan. Atau meminta untuk dibukakan gitu. Dan ada satu hal lagi mengenai feminim yang menurut saya ini adalah sangat menarik ya.
Feminim itu seperti kita ketahui, misalnya ibu lah ya, ibu merawat anaknya sampai tumbuh dewasa, memberi makan, eh, untuk sebutlah anak laki-laki. Setelah usianya sudah cukup, dia membiarkan anaknya itu lepas gitu. Membiarkan anaknya itu memberikan anaknya itu untuk dunia ini. Sama seperti ibu saya lah. Ibu saya merawat saya sampai umur sekian, ketika sudah saatnya saya dewasa, ya dia akan memberikan saya untuk dunia ini. Ya carilah jalan kehidupanmu sendiri. Bukan artinya ibu saya tidak mencintai saya lagi, tapi dia melepaskan saya. Sama seperti, tentu saja puncaknya ini terjadi dengan Bunda Maria dan Yesus. Kalau kita lihat patung karya Michelangelo, judulnya Pieta, digambarkan Yesus atau Bunda Maria sedang maksud saya Bunda Maria sedang menggendong Yesus yang sudah mati, sedang memangkunya, dan tangannya terbuka seperti ini. Ini dia memberikan putranya untuk dunia ini. Silahkan gitu, silahkan inilah anaknya dia gitu, putranya untuk dunia ini. Sama seperti ibu saya ya sudah, anak saya berikan untuk dunia ini. Saya lepas setelah saya rawat, saya lepas untuk dunia ini. Atau ibu dari Musa lah. Ibu dari Musa, saat itu peraturan Firaun mengeluarkan peraturan bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau bayinya perempuan ya dibiarkan hidup. Kenapa bayi perempuan dibiarkan hidup? Tentu Firaun ingin menanamkan benih lah ya. Untuk orang-orang Mesir ingin menanamkan benih kepada perempuan-perempuan itu kan, kepada bayi-bayi yang dibiarkan hidup. Tapi laki-lakinya ya dibunuh semua, kecuali Musa yang berhasil dilepas oleh sang ibu. Namun yang menarik, air sungai membawa Musa kepada sumber masalah itu. Jadi begini melihatnya. Hukum itu muncul dari Firaun. Peraturan itu muncul dari Firaun untuk membunuh anak laki-laki. Tetapi Musa dilepas dan masuk ke sumber dari permasalahan itu. Sebutlah hukum itu tentang kematian. Musa itu dikirim ke kematian. Itu adalah penggambaran tentang Yesus. Yesus itu untuk bisa mengalahkan kematian, ya dia dikirim ke kematian. Dan itulah ibu itu setelah merawat, dia berani melepas anaknya gitu. Melepas anaknya. Sama seperti ibu-ibu kita ya setelah merawat kita ya dia akan melepas kita, memberikan kita kepada dunia ini. Tapi bukan artinya ibu kita tidak mencintai kita, tapi justru karena cintanya dia memberikan kita untuk dunia ini. Jadi itu sesuatu hal yang paradoks memang. Dan masalah banyak muncul ketika justru ibu masih ingin mencengkram anaknya ketika anak itu sudah dewasa. Misalnya si anak laki-lakinya sudah memiliki keluarga dan dia masih terus berusaha mencengkram anaknya itu. Di situ biasanya masalah timbul gitu. Tapi justru seorang ibu yang berani melepas anaknya, silahkan anak saya untuk dunia ini. Justru dengan melepasnya, anaknya itu menjadi tumbuh menjadi laki-laki yang siap menghadapi tantangan dunia ini, menghadapi kerasnya dunia ini. Jadi itu juga peran dari feminim gitu, bahwa feminim itu merawat, tapi juga sampai titik tertentu dia bisa melepaskan itu, melepaskan atau memberikan kepada dunia ini. Saya sadar apa yang saya sampaikan ini memang cukup bisa dibilang aneh dari sudut pandang perspektif modern, karena
Balik lagi, orang perspektif modern tidak melihat dari sudut pandang yang lain ya, dari sisi yang lain. Namun dalam tradisional kosmologi, karena sumber segala sesuatu itu adalah surga dan bumi, maka setiap fenomena yang ada, skalanya mau besar maupun kecil, itu selalu bisa dilihat dari sudut pandang surga dan bumi atau maskulin dan feminim. Jadi terkesan seperti seenaknya orang-orang tradisional mengatakan bahwa ya Bunda Maria itu tabernakel. Tapi jika kita pikirkan bagaimana mereka bisa membuat koneksi itu gitu. Tapi ketika kita memiliki sudut pandang tradisional kosmologi, kita pelan-pelan jadi bisa mengerti bahwa oh kenapa kenapa koneksi-koneksi ini bisa terjadi gitu. Bahwa maskulin itu tidak akan terwujud, tidak akan nampak wujudnya tanpa feminim. Surga itu harus selalu membutuhkan tubuh atau membutuhkan materi agar surga itu bisa termanifestasikan di muka bumi. Ini seiring dengan doa Bapa kami, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu merupakan hubungan surga dan bumi. Dan begini, jemaat itu adalah feminim. Jadi walaupun saya ini seorang laki-laki, seorang maskulin, selalu ada sesuatu di atas saya, bahwa saya itu ketika saya dalam skala gereja, dalam skala umat, saya ini ya feminim. Jemaat itu ya feminim, dia mempelai perempuan dari Yesus. Jadi jemaat itu adalah feminim, gereja itu feminim. Dikatakan ya itu tadi, jemaat itu adalah mempelai perempuan dari Yesus. Dan ketika kita memahami sudut pandang tradisional kosmologi, kita jadi bisa mengerti kenapa jemaat itu feminim. Karena feminim itu kenapa kita berdoa. Kita berdoa itu kita sebenarnya sedang menyodorkan sebuah permasalahan. Kita berdoa sedang meminta, kita tuh meminta, kita bertanya, kita meminta untuk dijawab. Doa-doa kita untuk dijawab. Itu kenapa jemaat itu adalah feminim, di mana puncaknya adalah Bunda Maria. Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Di dalam Katolik kita mengenal yang namanya Rosario ya. Rosario ada disebutnya doa Rosario. Dan awalnya saya tidak mengerti kenapa bentuk Rosario seperti ini. Jadi di tengah-tengah Rosario ini ada gambar Bunda Maria dan di sini ada salib. Di sini bentuknya ya lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah lingkaran dan ini ada sesuatu yang lurus. Dan di sini ini tuh melingkar gitu. Di tengah-tengah sini Bunda Maria. Jadi kita bisa mengerti bahwa kita bisa melihatnya seperti ini juga. Kita bisa bayangkan bahwa butir-butir kecil ini adalah gereja gitu. Ini adalah umat dari gereja, ada begitu banyak gitu. Di tengah-tengah sini ada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu yang membawa gereja kepada Yesus yang berada di sini. Atau jika kita ingin melihatnya dari sudut pandang umat Israel, kita bisa bayangkan ini mungkin ini adalah umat Israel, dan ini adalah di tengah-tengah ini adalah tabernakel, di tengahnya adalah tabernakel, dan disitulah Allah hadir.
jika kita mau menggunakan perspektif orang Israel. Atau ini gunung yang dinaiki oleh Musa, ini gunung yang dinaiki oleh Musa, Musa naik ke puncaknya, di tengah gunung itulah Allah hadir. Nah, jadi dengan sudut pandang tradisional kosmologi, tidak seenaknya, memang terdengar seenaknya ya ketika saya menyebutkan atau orang-orang tradisional ya Bunda Maria itu adalah tabernakel. Tapi sebetulnya jika kita menggunakan sudut pandang yang sebenarnya gitu, sebenarnya dalam artian kenapa perspektif itu lahir, jika kita melihat dari sudut pandang itu, kita jadi bisa mengerti. Dan kita bisa jadi melihat fenomena-fenomena itu semua terkoneksi. Karena semuanya lahir dari sumber yang sama, dari benih yang sama, yaitu surga dan bumi. Semua itu lahir dari surga dan bumi. Dan saya ingatkan sekali lagi ketika saya mengatakan surga dan bumi, ya surga itu maskulin, bumi itu feminim. Fenomena yang ada di muka bumi ini lahir dari benih tersebut. Itu kenapa setiap fenomena yang ada bisa dilihat menggunakan kacamata surga dan bumi. Oke, sekian penjelasan sedikit mengenai Bunda Maria. Semoga bisa mendapat pengetahuan dari sini. Sampai jumpa di video yang lain.